어디 한번 여기서 해봐. Misalkan ada 3 cewek seksi yang ingin saling mendahului memiliki pacar, dan di mana ada cowok yang ganteng, mereka selalu memperbincangkan dan bahkan saling merebut. Mereka adalah Park So-mi yang merupakan mantan pacar saya, Han Ye-seol dan Lee Ji-ah. Mereka sama-sama kuliah di salah satu kampus terbesar di kampungku di Paris. Dan pada hari itu mereka mengikuti pelajaran seni menggambar telanjang. Seandainya di sini ada pelajaran begitu juga ya. Di mana yang menjadi modelnya adalah seorang cowok ganteng yang bernama Ban Jun-hyun. Sebelum Ban Jun-hyun masuk, Park So-mi dan Han Ye-seol sengaja membiarkan pakaiannya agak terbuka agar kelihatan seksi. Ketika Ban Jun-hyun masuk, mereka kelepek-kelepek melihat ketampanannya. Apalagi ketika melihat Ban Jun-hyun telanjang, mereka sengaja mengintip burungnya. Wah, benar-benar dah. Ketika berada di WC, terjadi cekcok antara Park So-mi dan Han Ye-seol karena memperebutkan Ban Jun-hyun. Park So-mi mengatakan bahwa badan Han Ye-seol sangat kurus dan mengatakan bahwa dia tak akan kuat kalau di atas ranjang. Dan kebayang kalau terong besar memasukinya. Pastilah dia tidak akan tahan. Tapi Lee Ji-ah mengatakan bahwa harus adil dan mereka sepakat untuk memperebutkan Ban Jun-hyun. Setelah dari WC dan kembali menggambar, Park So-mi sengaja ingin menggoda Ban Jun-hyun dengan menjatuhkan pensilnya, lalu memperlihatkan gunung kembarnya kepada Ban Jun-hyun. Tapi Ban Jun-hyun malah tidak menghiraukannya. Melihat itu, Han Ye-seol langsung mentertawakannya. Tapi Park So-mi tidak menyerah. Dia malah membuka dan memperlihatkan barangnya kepada Ban Jun-hyun, lalu menjilat pensil dengan maksud menggodanya. Tapi Ban Jun-hyun malah bertanya apakah dia sedang lapar. Mendengar itu, Han Ye-seol dan Lee Ji-ah langsung menertawakannya. Lee Ji-ah sangat kangen ibunya, di mana dia selalu datang melihat lukisan ibunya. Setelah itu, Lee Ji-ah melihat pacarnya yang bernama Kim Yong-jun sedang bersama cewek lain memasuki hotel, dan hal itu membuatnya jadi sedih karena ternyata pacarnya sedang naik kuda dengan cewek lain di hotel itu. Karena hal itu, Lee Ji-ah meminta putus. 병신. 여자가 바뀌면 호텔. 지금이라도 나오면. Ketika sedang minum, Park So-mi dan Han Ye-seol ditawari minum bareng oleh 2 orang cowok. Park So-mi mengatakan kepada Han Ye-seol bahwa sudah lama tidak menyentuh cowok, dan akhirnya mereka menerima tawaran itu. 미친년 노바는. 야, Lee Ji-ah menghampiri Kim Yong-jun di tempat latihannya, tapi dia malah tidak dianggap dan didorong jatuh oleh Kim Yong-jun. Pas waktu itu Ban Jun-hyun datang dan melihat kejadian itu, lalu menolongnya. Tapi dia malah dihajar oleh Kim Yong-jun. Karena telah menolongnya, Lee Ji-ah menawarkan untuk gabung dengan klub seni gambarnya. Mendengar itu, Ban Jun-hyun langsung dengan cepat menerimanya. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. Ketika sedang menggambar, Park So-mi bertanya kepada Han Ye-seol, bagaimana kejadian dengan cowok kemarin. Han Ye-seol mengatakan bahwa waktu itu mereka berjumpa dengan mantapnya. Tapi ketika ingin menikmati terong si cowok itu malah sudah muncrat duluan dan membuatnya jadi sangat kecewa. 왜? 너도 그랬어? Lalu Park So-mi juga menceritakan kejadiannya di mana mereka melakukan naik kuda di dalam bak mandi. Tapi karena si cowok tidak tahan dan tak pakai helm, akhirnya dia menembakkan di dalam. Dan tentu membuat Park So-mi jadi marah. Sebenarnya, enak tumpah di dalam atau tumpah di luar ya? Mohon penjelasannya. Mendengar ceritanya, Han Ye-seol juga mentertawakannya. Ketika sedang berjalan bersama, Lee Ji-ah melihat mobil Kim Yong-jun, lalu dia menghadangnya di tengah jalan. Lee Ji-ah meminta agar Kim Yong-jun mengembalikan lukisan wajah ibunya dan akan membayarnya dengan uang. 돈을 써도 내가 더 썼으니까
지금이라도 내 앞에서 빌어. 그럼 내가 용서할게. Tapi Kim Yong Jun tidak mau. Setelah itu, Lee Jia berjalan pulang, tapi tidak lama kemudian dia jatuh pingsan dan segera ditolong oleh teman-teman mereka. 누나! 누나 괜찮아요? 누나! Ketika ke klub seninya, mereka bertiga sangat senang karena sudah banyak sketsa yang telah diselesaikan. Karena Ban Jun Hyun sudah dibantu dua orang cowok ganteng juga, yaitu yang bernama Kim Ja Dung dan Park Jin Soo. Melihat itu, Lee Jia berinisiatif mentraktir mereka makan bersama. 오늘은 내가 쏜다. Ketika selesai makan, Park Jin Soo mengajak Han Ye Seo pergi makan lagi. Setelah selesai makan, mereka berdua ternyata langsung naik kuda di ranjang. Kenapa kelihatan gampang sekali naik kuda dengan cewek cantik ya? Aku sudah puluhan tahun jomblo, nyentuh cewek saja belum pernah. Nasib dah. 그건... Karena terlalu sedih, lukisan wajah ibunya diambil oleh Kim Yong Jun, membuat Lee Jia terbawa dalam suasana sedih, dan dia sering minum sampai mabuk dan tak tersadarkan diri. Hal itu diketahui oleh Ban Jun Hyun. 강도야, 이거 웬일이냐? 누나! Dan membawa Lee Jia pulang ke rumahnya. Di tengah malam, Lee Jia membuka baju dan celananya karena kepanasan. Keesokan harinya, Lee Jia merasa kaget karena baju dan celananya telah terbuka, dan dia melihat Ban Jun Hyun sedang tidur di sofa di kamarnya. Lalu bertanya kepada Ban Jun Hyun apa dia sudah menyentuhnya. Tapi Ban Jun Hyun mengatakan bahwa dia bukan cowok yang begitu. Tidak percaya aku. Lama-lama juga mau tuh nanti. 안 했다고? 아니, 이런 걸... 진짜 안 했어요! 너 나 무시하는 거지? Setelah itu mereka makan bareng dan tiba-tiba temannya datang ke kamarnya dan mendapati mereka berdua di situ. 강도야! Lalu Persumi bertanya apakah mereka sudah naik kuda. 잤단 말이지? Emang Persumi begini ya, taunya naik kuda terus. Kedatangan mereka adalah ternyata untuk mengajak Lee Jia jalan-jalan. Setelah puas bermain, mereka makan bareng. Lalu Persumi melihat kedua pasangan sangat mesra, saling menyuapi makanan. Dan hanya dia sendiri yang tidak ada pasangan. Dan karena tidak mau kalah, dia akhirnya juga mengajak Kim Ja Jung untuk bersenang-senang dan berkunjung naik kuda di ranjang dengannya. Mau juga naik kuda dengan Persumi nanti. 알잖아요. 시청각이 못하는 법 있어요? Lee Jia mengatakan kepada Ban Jun Hyun bahwa dia sangat merindukan ibunya yang telah meninggal dunia. Dan dia kadang hanya bisa memandang lukisan ibunya yang kini telah diambil oleh Kim Yong Jun. Mendengar cerita itu, keesokan harinya Ban Jun Hyun pergi menantang Kim Yong Jun untuk berduel. Jika dia berhasil menang, maka Kim Yong Jun harus mengembalikan lukisan itu kepada Lee Jia. Tapi jika Ban Jun Hyun kalah, maka dia akan harus keluar dari sekolah itu. 근데 어린 놈의 새끼가 항상 반말을 찍거든. Karena bertekad ingin merebut lukisan itu kembali, kemudian Ban Jun Hyun berlatih dengan giat siang malam untuk menantang Kim Yong Jun. Karena sibuk latihan, beberapa kali Lee Jia menelponnya tapi tidak diangkat olehnya. Dan akhirnya Lee Jia tahu bahwa Ban Jun Hyun berlatih keras untuk mengalahkan Kim Yong Jun. Mengetahui itu, Lee Jia jadi terharu dan mengajak Ban Jun Hyun untuk keluar makan. 근데 누나 안 먹어요? 집에서 커피 한잔 할래? Setelah makan, mereka pulang ke rumah Lee Jia. Dan ketika Ban Jun Hyun ingin pamit pulang, Lee Jia memegang tangan Ban Jun Hyun dan memintanya untuk menemaninya. Asik. 누나 그럼 오늘 자고 가. Dan mereka pun naik kuda bareng di kamarnya dengan begitu mantapnya. Tuh kan, apa kata aku tadi? Dia hanya malu-malu saja saat pertama kali. Ketika Ban Jun Hyun memasukkan terongnya, Lee Jia menjerit kesakitan karena dia baru pertama kali begituan. Lalu Ban Jun Hyun mengatakan kepadanya bahwa dia akan pelan-pelan. Akhirnya tibalah hari pertandingan dimulai antara Ban Jun Hyun dan Kim Yong Jun.
Karena Ban Junhyun bukanlah tandingan Kim Yong Jun, maka dia bisa dengan gampang dihajar olehnya sampai jatuh. Melihat itu, Lee Ji-ah yang kasihan kepada Ban Junhyun agar tidak melanjutkan pertandingan. Tapi karena niat dan tekadnya sudah bulat, Ban Junhyun terus melanjutkan pertandingan demi lukisan itu. Kemudian Lee Ji-ah memberikan semangat kepadanya dengan satu ciuman mesra. 너는 네 살 남친 말이야. Setelah sekian beberapa ronde, akhirnya stamina Kim Yong Jun jadi terkuras. Dan Ban Junhyun bisa dengan memanfaatkan celah itu dan menjatuhkan Kim Yong Jun dengan kemenangan KO. 야, 민서가 괜찮아? Akhirnya lukisan itu bisa diberikan kepada Ban Junhyun, dan tidak lama kemudian Ban Junhyun mengajak Lee Ji-ah ke galeri seni, dan di sana Ban Junhyun menunjukkan lukisan ibunya kepada Lee Ji-ah. Sontak membuat Lee Ji-ah jadi terharu dan menangis karena Ban Junhyun telah berhasil mengembalikan lukisan ibunya, dan sebagai hadiahnya lagi Lee Ji-ah memberi Ban Junhyun ciuman yang mesra lagi. Asik. Inilah kisah film yang kita review kali ini. Sungguh kisah tiga teman yang seru juga ya, yang mempunyai hobi yang sama. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari film ini? Ya, pergaulan sangat penting dan sangat pengaruh kepada kepribadian seseorang. Kita bergaul dengan seperti orang apa, kemungkinan kita juga akan seperti mereka juga. Seperti halnya tiga cewek di film ini, karena tidak mau kalah satu sama lain yang sudah mempunyai pacar, akhirnya membuat mereka ingin juga cepat punya pacar. Dan tentu ini menjerumuskan mereka ke hubungan terlarang sebelum menikah. Hati-hati, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oke, cukup sekian review film kita kali ini. Thank you, see you.